Bonjour. Selamat datang di acara book discussion yang diselenggarakan oleh Alliance Francaise Makassar. Nah, hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik dan penuh makna dari filsuf terkenal Prancis, René Descartes. Dengan kutipan yang terkenalnya itu apa, teman-teman? Jepang sedang bersuit. Jadi, perkenalkan, saya Wira Atman, sering dipanggil Wira. Saya sekarang bantu-bantu mengajar di Unhas. Nah, mungkin saya tidak akan terlalu banyak membahas tentang sejarah. Mungkin nanti Prof bisa akan lebih ahlinya. Jadi, René Descartes ini kami kenalnya sebagai bapak filsuf modern. Dari modern sama tradisional, mungkin pra-modern begitu ya. Nah, salah satu yang terkenal yang menurut René Descartes yang membuat dia terkenal adalah aku berpikir maka aku ada. Nah, pemikiran René Descartes ini hampir banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Aristoteles. Aristoteles yang merupakan adalah muridnya apa coba? Socrates. Dan Socrates merupakan murid dari Plato. Nah, saya pengantar sedikit. Jadi, kalau orang di ilmu sosial bilang bahwa ini sebenarnya Aristoteles diambil ilmu dari Socrates. Socrates ambil ilmu dari Plato. Nah, tapi sebenarnya ada perdebatan. Kira-kira ini Plato eksis tidak? Ada yang bilang bahwa Socrates itu cuma membayangkan bahwa Plato ada. Karena dia bilang bahwa kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena bukti material dari Plato tidak ada. Selalu Socrates bilang kata Plato, kata guru saya. Jadi orang meragukan, sebenarnya itu Plato ada tidak? Ataukah betul Plato itu hanya di kepalanya saja Socrates, membayangkan dia punya guru ini, dia punya pemikiran ini dan lain-lain. Nah, itu sedikit pengantarnya. Nah, ketika dikontekskan dengan kita lanjut ke si Bung René ini, Bung Descartes. Jadi dia kalau dalam HI kita kenalnya dia sebagai pemikir modern yang banyak menyumbangkan teori tentang rasionalitas. Nah, di HI itu kami mengenalnya sebagai rasionalisme, pemikiran rasional. Nah, dari rasional itu muncul teori turunan yang namanya realisme, liberalisme. Nah, kalau orang HI bilang sebenarnya negara itu sama layaknya kayak manusia. Sebenarnya itu negara harus didudukkan ke konteks manusia. Selain René Descartes, dalam selain pemikir filsuf ini, ada yang namanya Glenn. Nah, Glenn bilang bahwa ini pemikirannya Descartes, dia itu kalau bahasa Inggrisnya present time. Aku berpikir maka aku ada. Kata-kata berpikirnya itu berarti saat ini toh. Saya berpikir sekarang berarti saya ada. Itu namanya present time. Nah, ketika dikontekskan dengan HI, pemikiran aku berpikir maka aku ada itu sama dengan reaksi. Beda reaksi dan respon. Reaksi dan respon berbeda. Kalau ada pemikirannya Descartes, dia bilang tubuh kita ini adalah bergerak secara otomatis. Tubuh kita ini bergerak secara otomatis. Ketika kita dipukul, sakit. Ketika kita dipukul, mau juga membalas. Nah, ini sejalin dengan pemikiran liberalisme bahwa negara itu tidak bisa hidup sendiri. Makanya ada yang namanya kerjasama internasional, ada diplomasi, ada negosiasi. Kalau dalam HI kita kenal hal seperti itu. Bagaimana kita hidup saling
sama halnya dengan hidup sosial. Kita sebenarnya orang sosial semua ini. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita tidak bisa mencinta, kita tidak bisa membenci kalau tidak ada entitas lainnya. Seperti itu. La seconde, le principal règle de la méthode que j'ai cherché. Jadi bagian keduanya itu adalah aturan-aturan penting tentang metode. Nah, kita tahu bahwa tadi Bung Gram mengatakan saya berpikir seakan ada itu metode sebetulnya. Ya, jadi bagaimana kita mengetahui sesuatu? Ya, kita berpikir. Ya, bahwa berpikir itu kemampuan, katakan di sini, kemampuan yang diberikan Tuhan, ya kan? Kalau ada pandangan-pandangan yang berbeda itu hanya karena kita sengaja membawa opini kita pada perspektif yang berbeda, ada katakan. Tetapi berpikir itu adalah anugerah Tuhan. Jadi ada panduan moralitas ketika orang menggunakan zedong zesui itu. Ya cogito ergo sum itulah, ya. Ada aturan yang harus diikuti ketika kita menggunakan je pense donc je suis itu atau cogito ergo sum. Biasa dengar bahwa ada konsep ide innata pada Descartes kan, yaitu ide awal. Jadi Tuhan itu begitu baik sehingga dia memberi ide awal bawah lahir, ide natal gitu. Jadi dia katakan ide ini, tapi dalam buku ini nggak ada ide konsep ide ini itu. Yang ada di sini adalah je pense donc je suis. Itu di bagian keempat. Jadi ada masalah fisik tadi sampaikan juga ya soal materi itu. Apakah ini nyata atau tidak? Ya hanya bayang-bayang, fata morgana atau hanya persepsi kita? Itu dibahas di bagian itu. Jadi di situ disebutnya materi itu, ya. Madam Irma, entendement, keluasan gitu ya, entendement, keluasan. Jadi materi itu kan punya dimensi ruang, dimensi waktu, ya. Jadi ini misalnya dia menempati ruang, ya, menempati lokus. Itu keluasan dari materi. Ya, dia contohkan di situ lilin, ya. Lilin ini dia menempati ruang, menempati waktu. Kalau dibakar berubah dia punya zat, tetapi tetap lilin yang terbakar namanya ya, bukan zat kimia yang disebutkan di situ gitu. Jadi dia lilin itu kemudian mempunyai dimensi ruang dengan cahayanya ya, dengan lelehannya segala macam gitu. Jadi entendement ya. Internasional itu negara juga bisa membentuk identitas nasionalnya melalui proses refleksi seperti bagaimana individu mengenal dirinya lewat berpikir dan kesadaran diri seperti je pense donc je suis oleh René Descartes. Ya. Bagaimana sebuah negara ingin membangun citranya? Bagaimana sebuah negara mau membangun kita kenal misalkan Rusia. Apa yang terlintas di pertama kali ketika teman-teman dengar kata Rusia? Mungkin entahkah Putin, entahkah komunisme, entahkah nuklir. Nah, negara itu berhak punya kendali atas dirinya sendiri untuk membangun citra, image. Nah, proses itu yang disebut dengan konstruk. Bagaimana proses konstruktivis dalam pembangunan citra atau image sebuah negara. Teman-teman juga mungkin dalam keseharian, jangan ke negara, teman-teman sih mau dikenal seperti apa? Teman-teman mau dikenal sebagai orang yang suka membaca, atau orang yang, oh ini namanya ini, yang mana itu? Itu yang sering bawa buku. Yang mana ini? Itu yang sering pergi Starbucks mungkin. Nah, itu adalah konstruk pikiran yang ingin teman-teman bangun. Nah, sama halnya dengan negara. Ingin membentuk negara itu seperti apa? Negara ingin ada, dikenal seperti apa, misalkan. Seperti itu. Apakah LSIT itu bisa menjadi tolak ukur sebuah negara atau satu bangsa di Indonesia? Karena yang saya tangkap, saya kurang paham di situ. Ya, jadi dia mengatakan Timur dan Barat ini harus berdialog, gitu ya.
dan melewati identitas atau stigma masing-masing gitu. Timur jangan lagi mengatakan Barat itu ateis. Timur jangan lagi mengatakan bahwa Barat itu kafir. Harus dilewati itu. Karena kapan disebut kafir itu sistem tanda kata dia ya. Nah, ini dia ke arah sosur sebetulnya ya. Jadi kapan kita mengatakan Barat itu ateis, Barat itu kafir, kita memasukkan Barat dalam sistem tanda tertentu. Kita harus melewati itu. Dan Barat berhenti mengatakan Timur itu terkebelakang, Timur itu teroris, Timur itu integris, Timur itu miskin. Semua harus melewatinya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu cara kata Arkun itu adalah semangat sekularisme itu, semangat laicite. Nah, kalau kita lihat laicite itu atau sekularisme itu kan dipahami secara sederhana, pemisahan agama dan negara sebetulnya ya. Tetapi yang lebih penting itu adalah semangatnya yang kata Arkun tadi itu, l'esprit itu, semangat untuk membangun sekarang dan di sini. Kalau kita mau maju ya memang harus saya materialistis dulu. Kita lihatnya jangan sesuatu hal yang metafisika. Ya. Jangan kalau sakit ke dukun misalkan. Nah, lalu bagaimana ada buku kedua yang mau baca dan sampai sekarang saya masih penasaran. Mungkin bisa di-spill sedikit isu yang metafisik tadi dari Descartes itu seperti apa Descartes menilai hal-hal yang metafisika. Berdasarkan aspek metafisika, saya hanya sampai kepada kesimpulan bahwa Descartes ini menunjuk pada religi yang universal sebetulnya, ya, religi yang universal. Tapi dia tidak pernah mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan ini cocok untuk orang lain. Ini untuk saya aja, dia bilang, untuk saya aja. Apa yang saya katakan ini bukan untuk mengajari kalian, gitu. Jadi dia sangat modere. Ya, dia katakan je suis très modéré. Saya sangat moderat dalam menyampaikan gagasan ini. Kalau yang menihilkan itu lebih pada Nietzschean. Ya, la pensée de Nietzsche itu yang menihilkan. Ya, bahkan dia nihilkan keyakinan, dia nihilkan metafisika. Kalau Descartes ini enggak, karena dia masih ada Tuhan ya. Dan comment Descartes essayer d'illustrer l'existence de Dieu itu saya belum masuk gitu. Saya belum masuk. Ini pun saya berpikir saja, ini palingan siapa ketemu di sana? Ada Parman lagi, ada si siapa gitu ya? Ada anak Perancis juga gitu. Ya, dan yang kedua saya berpikir ini kan Wikipedia segala macam, toh. Jadi banyak sekali yang kita bisa buka secara mandiri sebagai sumber pembelajaran ya. Ya, kalau saya tidak salah, René Descartes kan ini di abad 17. Terus kita anak-anak sastra Prancis baru-baru belajar banyak soal filosofi-filosofi lain, dan dikatakan kalau pada abad ke-17 itu gereja itu otoritasnya masih yang pokoknya masih sangat berkuasa, masih tertinggi. Nah, sedangkan René Descartes punya pemikiran kan ini menekankan ke rasio. Jadi bagaimana respon masyarakat waktu melihat itu kayak dia malah lebih mendekatkan kepada individualis, ke rasio, sedangkan gereja masih punya pengaruh yang luar biasa. Jadi bagaimana respon masyarakat sebenarnya pada saat itu yang bebas. Kan di situ memang ada segmentasi, segregasi juga ya, antara zaman yang kita bilang itu ya, ancilla teologia itu ya, hamba saya teologi dengan Descartes ini ya. Dan dia diusir di mana-mana ini Descartes. Dia diusir di Belanda karena dituduh ateis. Dia ke Prancis lagi. Di Prancis ketemu lagi dengan Kristen Ortodoks. Dia diusir lagi, kembali ke Belanda lagi. Gitu. Jadi itu hanya satu sampel bagaimana orang-orang pemikir-pemikir itu terlentang-lantung ke sana kemari gitu. Ya, di tengah-tengah
ini kan Safang ya, Safang, au milieu de la religion, ya kira-kira begitulah, ya konservatif, tak kalau begitu ya. Filsafat atau pemikiran itu kalau di Jepang itu ada di mana memperjuangkan eksistensi sebuah negara seperti itu. Nah, apakah ketika sebuah negara menginvasi negara lain yang seperti di dunia ini ada dua perang yang terjadi, itu apakah negara itu tuh sedang memperlihatkan bahwa saya gitu loh, itu seperti apa kalau dalam pemikirannya dari tadi? Seperti yang saya bilang tadi di realisme, pandangan realisme kan turunan dari pemikirannya juga Descartes. Dia bilang tentang rasionalis. Nah, di realisme ada istilah yang kita kenal homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi manusia lain. Nah, ketika dikontekskan dengan negara, sebenarnya negara itu sama kayak manusia. Apa sih sifat dasarnya manusia? Serakah, ingin dominasi, selalu ingin kekuasaan lebih. Nah, itu yang yang mendorong sebuah negara untuk tetap, ada kak, berkuasa kak, dominan kak. Nah, metode yang diambil sebuah negara untuk mendominasi yang akhirnya menjadi, kalau di HI kita kenalnya hegemon, menghegemoni suatu sektor, itu adalah suatu cara yang diambil oleh negara untuk membuktikan eksistensinya. Kenapa René Descartes itu dia membedakan antara pikiran dan itu, karena itu adalah sesuatu hal yang merupakan satu Ya, yang disebutkannya itu eksistensi mendahului esensi gitu ya. Esensinya nggak kelihatan, rohani itu nggak kelihatan, tapi eksisnya itu kelihatan. Nah, orang lihat, oh Descartes membedakan itu gitu ya, tapi ya biasalah, karena tadi itu ada Socrates, ada Plato, Aristo. Itu kan Plato datang dengan mengatakan yang abstrak yang penting, tiba-tiba datang belakangan Aristo bilang tidak, yang materi itu yang penting gitu ya. Descartes muncul dengan dualisme, belakangan Sartre mengatakan tidak, ini kan dua hal yang satu aja sebetulnya ya, gitu. Jangan lupa mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya di Alam Frances Makassar. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.